Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang Bapak share. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tahukah anak-anak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Di sini ada gambar hewan ayam, bebek, kucing, dan ikan. Yang pertama, hewan ayam. Karakteristik tempat hidup ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Yang kedua, bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Yang ketiga, kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Yang keempat, ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama, ayam. Ciri-ciri khusus ayam. Yang pertama, ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Yang kedua, ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Yang ketiga, ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi diri hawa dingin. Yang kedua, ada hewan bebek. Ciri-ciri khusus hewan bebek. Yang pertama, paruh bebek berbentuk sudut untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Yang kedua, bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Yang ketiga, kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Yang keempat, bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Yang ketiga, ada hewan kucing. Ciri-ciri khusus hewan kucing. Yang pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang kedua, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam.
Yang ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya, berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Yang keempat, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Yang keempat, hewan ikan. Ciri-ciri khusus hewan ikan. Yang pertama, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Yang kedua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Yang ketiga, ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Yang keempat, bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang, sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya. Ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama, hewan cicak. Karakteristiknya. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm.
Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran lebih besar dari cicak rumah. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah anak-anak buat sebelumnya. Tugasnya, kalian mengerjakan soal pada Google Form yang akan Bapak share. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.